yang atas kehendaknya kita bisa berada di kelas pagi ini. Perkenalkan, nama saya Noviati Bukiramadani, moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Hadia Damayanti, Larissa Rashid dan Anissa Putri. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai Yaumul Hisab dan Mizan. Ini masa depan kita ya guys. Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan bakal kita hadapi pas setelah hari kiamat. Presentasinya dibagi di 3 sesi, yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Pembukaan untuk sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya penyampaian materi akan dibawakan oleh kelompok kami. Attention please guys. Yang pertama itu ada Yaumul Hisab. Apa sih Yaumul Hisab itu? Yaumul Hisab adalah hari perhitungan setelah hari akhir. Yaumul Hisab adalah hari di mana ditampakkannya segala perbuatan manusia selama di dunia. Adapun kata hisab sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu kasabah, yuhasibu, dan isbat yang berarti hari perhitungan. Yaumul Hisab memiliki pembagian berupa yang pertama yaitu al-arad atau penampakan perbuatan dan pengakuan, di mana amalan perbuatan manusia ditampakkan melalui lembaran amalan. Mereka ada perbuatan yang dirahasiakan karena mendapat pengampunan dari Allah. Dan yang kedua itu munaqasyah, di mana Allah memeriksa secara sungguh-sungguh, dan inilah yang dinamakan hisab, yaitu perhitungan antara kebaikan dan keburukan. Adapun macam-macam Yaumul Hisab. Yang pertama, tanya jawab. Nah, di masa ini semua manusia akan dipanggil ke hadapan Allah dan akan ditanya oleh Allah apa saja yang dilakukan mereka di dunia. Nah, bagi siapa yang melakukan perbuatan baik, tentunya dia akan merasa aman. Tapi bagi siapa yang melakukan keburukan, mereka akan diminta pertanggungjawaban. Nah, yang kedua itu ada membaca kitab catatan amal. Allah menciptakan malaikat raqib dan atid yang sama-sama kita tahu kedua tugas malaikat tersebut adalah mencatat kebaikan dan keburukan kita selama di dunia. Nah, malaikat raqib dan atid ini akan membacakan perbuatan kita selama di dunia yang disaksikan oleh para malaikat, nabi, rasul, dan manusia yang ada di yaumul hisab nanti. Yang ketiga yaitu mendengarkan rekaman, di mana Allah akan memutar rekaman dan menceritakan perbuatan-perbuatan kita di dunia. Yang keempat, melihat foto atau gambar. Allah akan menunjukkan foto atau gambar sebagai barang bukti perbuatan kita di dunia. Jadi kita nggak bisa bohong sama Allah ketika kita tanya-tanya sama Allah, karena Allah mempunyai foto atau bukti perlakuan kita di dunia. Nah, yang kelima itu ada timbangan. Di sini Allah mempertimbangkan kebaikan dan keburukan manusia. Allah membangun timbangan yang besar dari 2 buah helai daun dan neraca untuk menimbang segala kebaikan dan keburukan yang dilakukan manusia selama hidup di dunia. Adapun perkara yang akan ditanyakan dan ditimbang saat Yaumul Hisab. Yang pertama yaitu kekufuran dan kesyirikan. Apa sih kesyirikan itu? Kesyirikan yaitu manusia yang tidak percaya adanya Allah dan manusia yang menyembah selain Allah. Maka dia disebut kesyirikan. Dan mereka akan mendapatkan dosa besar dari Allah. Lalu apa itu kekufuran? Kekufuran itu adalah orang yang merasa kurang atas nikmat yang diberikan oleh Allah, dan mereka juga akan mendapatkan dosa besar karena telah melakukan kekufuran. Yang kedua itu ada kedustaan mereka terhadap hak para malaikat, di mana mereka memiliki kesaksian palsu, yaitu meyakini bahwa malaikat itu adalah anak perempuan dari Allah. Dengan sama saja mereka meyakini nih bahwa Allah itu beranak. Nah, mereka yang meyakini tersebut akan mendapatkan
besar-besar dan catatan mereka akan dimasukkan ke dalam buku amalan mereka agar bisa membalas dan menuntut pertanggungjawaban mereka di hari akhir kelak. Yang ketiga, agama dan Al-Quran. Islam adalah agama yang diridhoi Allah yang akan menjadi petunjuk manusia selama di dunia. Begitupun dengan Al-Quran yang merupakan suatu kehormatan agung bagi para suku Quraisy dan seluruh bangsa Arab. Mereka akan diminta pertanggungjawaban mengenai Al-Quran seperti bagaimana mereka menghafalnya, bagaimana mereka memenuhi semuanya, dan bagaimana mereka menunaikan haknya yang menjadi kewajiban bagi mereka. Yang keempat, kenikmatan yang Allah anugerahkan di dunia. Manusia akan diberi pertanyaan tentang nikmat yang selama ini Allah anugerahi di dunia. Digunakan dalam hal yang bermanfaat atau justru digunakan untuk berselisih. Pertanyaan tentang nikmat Allah meliputi keamanan, kesehatan, waktu luang, makanan, lingkungan, tempat tinggal, dan kesempatan lainnya yang Allah anugerahkan di dunia. Yang kelima, perjanjian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 34 yang demikian. Dan berbeda janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta untuk menjalannya. Sesuai dari atas, janji itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka manusia harus menepati janji yang telah diberikan dan tidak sekali. Karena pada saat yang bisa, janji akan menjadi pertanyaan yang harus dipertanggungjawabkan. Yang keenam, ilmu pendengaran perasaan jika memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya, Allah juga akan meminta pertanggungjawaban atas ilmu yang sia-sia para manusia. Telinga, mata, dan hati adalah kunci dari ilmu pengetahuan. Maka siapapun yang melihat adanya kemaksiatan yang dilakukan dari mata, telinga, dan hati tentu akan menjadi pertanyaan saat yang merisau dan akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukan oleh kita. Yang ketujuh, penyesatan kepada orang lain. Manusia dapat memikul beban dosa yang dimilikinya sendiri dan selama masa hidup. Manusia harus memilih pemimpin yang baik dan bertanggung jawab karena jika mereka atau pemimpin dan mereka banyak yang takut dengan jawaban seorang hamba akan ditanya tentang sholatnya. Hal yang pertama kali diingat adalah sholat. Karena setiap sholat yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah dan sholat itu hukumnya wajib. Maka pertanggungjawaban atas sholat mereka akan bisa dan ditanya pada saat yang yang kedua, Yaumul Bilan. Apa itu Yaumul Bilan? Yaumul Bilan adalah hari yang dibagi amalan. Pada bilan berasal dari bahasa Arab, pada bilan yang berarti malam, malam, umur, beras, dan ringannya sesuatu. Sedangkan kematian bilan secara syar'i menurut Syekh Dr. Abdullah bin Amri Mut Al-Farid adalah timbangan hadis yang memiliki dua timbangan yang meletakkan pada hari kiamat untuk menimbang amal-amal para hamba. Tidak jauh berbeda dengan yang merusak, dan juga termasuk tahapan setelah hari kiamat. Pindah dilakukan setelah itu untuk melakukan balasan yang pantas kepada manusia. Berikut itu ada bentuk dan ukuran ilmu mizan. Mizan pada hari kiamat adalah timbangan yang hakiki memiliki dua daun timbangan atau piring timbangan sebagaimana yang kita kenal pada saat itu. Bentuk mizan atau timbangan yang ada nanti itu bakalan beda banget sama yang ada di dunia. Nah, nih contohnya kan ada daun timbangan kebaikan sebelah kanan Asy berhadapan dengan surga, dan daun timbangan keburukan dari sebelah kiri Asy berhadapan dengan neraka. Cara yang akan ditimbang pada saat yang mizan. Nah, akan ada tiga perkara yang bakal ditimbang. Yang pertama itu yang ditimbang adalah amal perbuatan manusia. Amal baik dan buruk yang manusia lakukan selama di dunia akan ditimbang dan kemudian diberikan balasan atas semua yang dilakukan selama di dunia. Yang kedua, yang ditimbang adalah orang yang beramal
juga untuk melihat berat dan ringannya amal baik dan buruk mereka. Yang ketiga, yang ditimbang adalah lembaran amal sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Ibnu Abbas. Lembaran amal yang ditulis oleh malaikat Rafiq dan Atid akan ditimbang agar mereka tahu seberapa banyak dosa yang mereka lakukan selama hidupnya. Berikut ini ada kondisi manusia pada saat yang hisab dan yang menghisab. Pada saat yang menghisab, seluruh manusia akan bisa bertanggung-jawabannya. Di sini semua manusia tidak dapat berbohong atau membela diri mereka karena mereka akan dikunci dan seluruh anggota tubuh menjadi saksi. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan diberikan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan barang siapa yang ringan timbangan kebaikan, maka dia akan dijerumuskan ke dalam neraka khalidiyah. Sesungguhnya tempat penimbangan amal perbuatan merupakan salah satu dari tempat yang sangat menakutkan pada hari kiamat. Suasana hati manusia saat itu sangat mendebarkan. Mereka begitu tegang melihat hasil penimbangan amalnya masing-masing karena itu akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Apakah menuju surga ataupun harus masuk neraka. Jadi pas di sini itu kita cuma mikirin diri kita sendiri. Kita nggak bakal mikirin keluarga kita di mana, teman-teman kita, pacar kita di mana. Kita nggak mikirin itu kan. Nah di sini tuh kan dijelasin kalau misalnya seluruh anggota tubuh dikunci, tapi kita tanggung jawab itu gimana? Jadi ini misal kayak Allah tuh nyuruh kayak coba dong berikan kesaksian gitu selama dia hidup tuh gimana sih gitu. Terus misalnya nih selama kita di dunia kita sering banget kan kayak ngasih sedekah gitu, maka tangan kita tuh bakal bersaksi. Tapi kalau misalnya selama di dunia kita sering nonton film yang kurang pantas gitu, maka itu mata kita juga akan bersaksi. Nah nanti segala sesuatu ini kan akan ditimbang oleh Allah. Apabila kebaikan kita lebih berat, maka kita akan masuk surga. Sedangkan apabila keburukan kita lebih besar, maka kita akan masuk neraka. Mau mengetahui adanya yang menghisab dan yang menghisab. Yang pertama itu selalu berkomitmen dan mentaati perintah Allah. Yang kedua, bersemangat untuk melakukan ketaatan. Yang ketiga, takut melakukan penyimpangan. Yang keempat, optimis. Kelima, berani. Keenam, tidak mudah terbunuh. Ketujuh, tenang. Delapan, terlihat jelas keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembilan, menegakkan hujah terhadap makhluk. Yang ke-10, menampakkan tanda-tanda kebahagiaan dan kesengsaraan pada dunia. Nah, oke guys, nih kesimpulannya itu adalah pada saat hari kiamat nanti semua manusia itu ditutup dan gak akan diterima sama Allah. Bahkan orang-orang kafir pun yang mengucapkan syahadat pada hari kiamat itu gak akan diterima. Tetap aja dia bakal meninggal dalam keadaan kafir. Dan amal manusia selama di dunia itu bakal dihitung dan ditimbang dalam tahap yang besar dan mizan. Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, dia tuh bakal masuk surga dan dalam keadaan beruntung. Sedangkan kalau misalnya orang yang timbangan kebaikannya itu ringan, dia akan dalam keadaan rugi karena dia dalam neraka. Dan maka senantiasa perbanyaklah amal ibadah, senantiasa berbuat baik dan tetap istiqomah mengerjakan kebajikan. Jangan lupa sholat, jangan lupa Quran, jangan lupa baca kebaikan. Terus dan niscaya siapapun yang merasa dekat sama Allah, dia tuh hidup bakal tenang tanpa khawatir apa yang bakal terjadi di kehidupan selanjutnya. Dan mari kita presentasi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sekian dari kelompok kami. Kami itu mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada kekurangan atau kesalahan informasi ini. Quote of the day nih dengerin ya. Jangan karena satu masalah di dunia ini yang Allah kasih ke kita tuh sampai lupa sama nikmat yang Allah kasih yang banyak banget dari nafas kita. Terus dari kasih sayang yang Allah kasih ke kita, dari rezeki dan segalanya yang udah Allah kasih kita lupa karena cuma satu masalah datang hidup kita gitu. Dan karena Allah itu nggak pernah menguji hambanya kalau bukan karena sayangnya kepada hamba. Dan tentunya ujian itu nggak bakalan di luar